warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agri Alfia. Saya adalah dosen Universitas Gunadarma dengan bidang ilmu saya adalah sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Teknik Pemrograman Terstruktur 1. yang diberikan kepada mahasiswa S1 jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma dengan bobot 2 SKS. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIE, Delivery, Interactions, dan assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai pendekatan DIE, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, mode perkuliahan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian. Mata kuliah ini hadir untuk membekali mahasiswa agar dapat menguasai bahasa pemrograman C yang meliputi struktur program bahasa C, fungsi standar input-output, tipe data, operator, pengambilan keputusan, perulangan atau looping, penggunaan fungsi, array, pointer, dan operasi file bahasa C. Pada setiap pertemuan, mahasiswa membuat program sederhana dengan menggunakan kode blocks, melengkapi studi kasus program, serta menampilkan hasil output dan logika program bahasa C menggunakan komputer masing-masing. Di akhir perkuliahan, mahasiswa membuat sebuah proyek program menu dengan menggunakan bahasa C. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai bahasa pemrograman C, baik itu struktur program, fungsi standar input-output, tipe data, operator, pengambilan keputusan, perulangan atau looping, penggunaan fungsi, array, pointer, dan operasi file. Capaian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat program bahasa C menggunakan kode blocks, sehingga mereka memiliki tanggung jawab agar dapat menyelesaikan latihan, studi kasus, membuat proyek, serta menampilkan hasil output dan logika programnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, mode perkuliahan dilakukan secara daring selama 14 kali pertemuan yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, kuliah dengan sinkronus menggunakan virtual Zoom meeting, di mana saya bersama mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan di tempat yang berbeda, pada waktu yang sama secara online. Diberikan selama 7 kali pertemuan, dimulai dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan minggu ke-7. Kemudian yang kedua, dengan asinkronus, yang akan dilaksanakan di virtual class program, virtual class Gunadarma, dengan mengakses vclassgunadarma.ac.id, dimulai dari pertemuan minggu ke-8 sampai dengan pertemuan minggu ke-14. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai 11 materi pembelajaran utama yang terdapat pada rencana pembelajaran semester yang akan diberikan selama perkuliahan, yaitu pertama, pengenalan bahasa pemrograman dan kode blocks. Ini dilakukan di minggu 1, yaitu isinya menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan, kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman C, memahami persiapan memulai pemrograman C. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian mendownload dan menginstal kode blocks. Pada saat itu, kita lakukan langsung praktek.
menjalankan program Code Blocks, dan membuat program bahasa C menggunakan Code Blocks. Yang kedua, struktur dasar dan aturan dasar penulisan kode program bahasa C yang dilakukan di minggu kedua. Di sana menjelaskan struktur dasar program bahasa C, aturan dasar penulisan kode program bahasa C, yang di dalamnya terdapat case sensitif, komentar atau komen, statement, variabel, konstanta. Yang ketiga, input-output bahasa C, dan itu terdapat di minggu ketiga, yang berisi penjelasan mengenai fungsi standar input-output bahasa C, kemudian ada stdio.h, scanf, get, print, puts, putchar. Nah, itu adalah fungsi-fungsi input-output bahasa C. Kemudian yang keempat, tipe data bahasa C, yang dilakukan di minggu keempat. Berisi penjelasan mengenai tipe data dasar, tipe data turunan, tipe data bentukan atau enum, dan tipe data void. Untuk yang kelima, operator bahasa C yang terdapat di minggu kelima. Berisi operator unary, operator binary, operator ternary, jenis-jenis operator, ada operator aritmatika, ada operator increment dan decrement, operator perbandingan atau relational, ada operator logika atau boolean, ada operator bitwise, operator assignment, operator miss. Yang keenam, pengambilan keputusan bahasa C terdapat di minggu 6 dan di minggu ke-7. Nah, di minggu ke-6 saya menjelaskan penggunaan pernyataan if else, if dalam if, else if, switch. Dan di minggu ke-7 saya akan melengkapi studi kasus program dari pernyataan if else, if dan if, else if, dan switch pada pengambilan keputusan. Ketujuh, perulangan atau looping bahasa C, dan ini dilakukan di minggu ke-8 dan minggu ke-9. Di minggu ke-8 saya menjelaskan struktur for bersarang atau nested for, struktur while, struktur do while, statement peloncatan break, continue, go to. Dan di minggu ke-9-nya, mahasiswa melengkapi studi kasus dari for, while, do while, break, continue, go to pada perulangan atau looping. Kedelapan, fungsi pada bahasa C yang dilaksanakan di minggu ke-10. Penjelasan mengenai fungsi dengan nilai balik atau void function, fungsi dengan parameter pass by value, pass by reference, dan rekursi. 9. Array bahasa C yang dilaksanakan di minggu ke-11. Menjelaskan mengenai array dimensi 1, array dimensi 2, array multidimensi, array string. 10. Pointer bahasa C yang dilaksanakan di minggu ke-12. Yang menjelaskan mengenai pointer pada operator, pointer pada array, pointer pada string. Dan yang 11, operasi file bahasa C yang dilaksanakan di minggu ke-13. Operasi pembuka file, operasi membaca file, dan operasi menutup file. Dan kemudian nanti di minggu 14, mahasiswa saya minta membuat sebuah program menu dengan menggunakan bahasa C. Dan mereka mampu menampilkan hasil output dan logika program menggunakan semua fungsi dan perintah yang terdapat dalam materi yang sudah dipelajari. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video, bahwa di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment. Delivery, penyampaian materi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan student-centered learning, project-based learning, interactive learning, yang memungkinkan mahasiswa belajar lebih aktif, mandiri,
serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Misalnya, setiap pertemuan saya menyiapkan bahan tayangan atau slide untuk memaparkan materi. Dan di minggu pertama, saya tampilkan video pembelajaran bagaimana cara mendownload dan menginstal CodeBlocks yang dapat langsung dipraktekkan saat Zoom meeting berlangsung. Untuk materi pembelajaran, saya buatkan modul teknik pemrograman terstruktur 1 yang saya letakkan di staff site Gunadarma yang beralamat di agri_alvia.staff.gunadarma.ac.id sehingga mahasiswa dengan mudah dapat mendownload materi sebagai bahan rujukan saat perkuliahan. Dengan adanya modul teknik pemrograman terstruktur 1, harapan saya adalah melatih mahasiswa agar dapat belajar mandiri, mencoba contoh-contoh program yang terdapat dalam modul tersebut, membuat program sederhana, melengkapi maupun memodifikasi program sesuai dengan logika program dari masing-masing program. Jadi, mahasiswa dapat mengukur sendiri kemampuannya dalam menguasai bahasa C. Interaction. Pada bagian interaction, saya memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memancing mereka agar dapat menjawab pertanyaan. Misalnya, terdapat contoh program, seluruh mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh secara aktif saat saya meminta mereka membuat logika program. Hal ini memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat melatih pemahaman jalannya program. Seperti memberikan pertanyaan, kenapa hasil outputnya seperti itu? Dan kalau outputnya saya ubah, kira-kira fungsi atau perintah apa yang ditambah? Harapan saya, mereka mendapat keterampilan berkomunikasi dan mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami dan menganalisa program yang sedang dibahas. Assessment. Model assessment formatif saya lakukan untuk menilai apakah mahasiswa memahami dan menguasai program bahasa C. Apakah mahasiswa mampu membuat program bahasa C di CodeBlocks? Dan apakah mahasiswa mampu menampilkan hasil output dan logika program? Misalnya, saya memberikan latihan maupun studi kasus terkait program yang sedang dibahas pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-13. Dan pada pertemuan 14, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat proyek menu menggunakan semua fungsi dan perintah yang terdapat dalam materi yang sudah dipelajari. Harapan saya, mereka telah menguasai bahasa C. Lalu bagaimana saya mengambil nilai? Ketentuan penilaian sudah saya tetapkan di awal semester berjalan, tepatnya di minggu ke-1. Untuk penilaian, diambil dari 50% nilai UTS, ditambah nilai praktikum 20%, ditambah nilai UAS sebesar 30%, jadi total semua nilai sebesar 100%. Komponen nilai UTS terdiri dari 10% keaktifan mahasiswa di kelas, 10% kehadiran atau absensi. Komponen nilai UTS selanjutnya adalah 30% nilai akhir atau nilai final saat UTS berlangsung. Dan pengerjaan tugas latihan maupun studi kasus yang dikerjakan tiap pertemuan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok yang berlangsung saat Zoom maupun V-Class. Berikut ini adalah cuplikan pertemuan perdana mata kuliah teknik pemrograman struktur 1 secara online atau daring dengan Zoom Meeting. Silakan menyaksikan. Oke, di sini kita masuk ke pengertiannya. Bahasa pemrograman C adalah General Purpose Programming Language
Kira-kira ada yang paham dan tahu nggak maksudnya? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Oke, silahkan Sultan. Jadi kalau menurut saya, General Purpose Language ini artinya sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi seperti itu, Bu. Oke, jadi di sini tertulis ya, berbagai aplikasi mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux. Anda bisa buat antivirus, Anda bisa buat software pengolah gambar atau image processing, hingga compiler, di mana bahasa C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP. Good job, thank you. Sekarang kita lanjut, bahasa pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan sistem operasi dan hardware. Kita masuk ke sejarah bahasa C. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Saat itu Ritchie bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Ritchie membuat bahasa pemrograman C untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Sebelumnya sistem operasi Unix dibuat menggunakan bahasa assembly, akan tetapi bahasa assembly sendiri sangat rumit dan susah untuk dikembangkan. Dengan tujuan mengganti bahasa assembly tadi, maka peneliti di Bell Labs membuat bahasa pemrograman B. Namun, bahasa pemrograman B saat itu memiliki beberapa kekurangan yang akhirnya dilengkapi oleh bahasa pemrograman C. Jadi dengan bahasa C inilah sistem operasi Unix ditulis ulang. Pada gilirannya, Unix menjadi dasar dari banyak sistem operasi modern saat ini, termasuk di sistem operasi Linux, Mac OS, hingga sistem operasi Windows. Oke, kita langsung masuk ke kelebihan bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C sebagai bahasa pemrograman prosedural. Silahkan, ada yang tahu apa itu bahasa pemrograman prosedural? Saya ingin menjawab, Bu. Silahkan Ilyasa. Kalau menurut saya, pemrograman prosedural itu pemrograman yang setiap baris perintahnya diproses secara berurutan. Maksudnya berurutan itu mulai yang dari paling atas sampai yang paling bawah. Oke, thank you ya. Jadi karena dia prosedural, maka bagi pemula sangat disarankan untuk mempelajari bahasa pemrograman prosedural terlebih dahulu, baru nanti masuk ke dalam pemrograman objek. Beberapa bahasa pemrograman ada yang mendukung konsep prosedural dan objek sekaligus, contohnya bahasa pemrograman C++, Python, dan PHP. Jadi nanti di semester lanjut, jika kalian lulus di mata kuliah ini, kalian akan belajar mengenai pemrograman C++. Ya, jadi mudah-mudahan kalian pahami dulu pemrograman C, baru nanti kita akan bahas pemrograman yang lain. Bahasa C sangat cepat dan efisien. Ya, itu kelebihan selanjutnya. Ada yang paham nggak? Kenapa sih disebut sangat cepat dan efisien? Saya mau jawab, Bu. Oke, silahkan Miftahul. Kalau menurut saya kenapa efisien, karena eksekusinya sangat cepat dan ukurannya sangat kecil. Soalnya bahasa C ini bisa langsung berkomunikasi dengan hardware. Oke, ya, jadi di sini kita sebut salah satu fitur yang jarang tersedia di bahasa pemrograman modern seperti Java, PHP maupun Python. Kemudian lanjut, C adalah portable language. Apa nih maksudnya? Saya mau coba jawab. Oke, silahkan Dewi. Kalau menurut saya, portable language itu artinya bahasa pemrograman C itu bisa dikompil ulang supaya berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah kode bahasa. Jadi, aplikasi yang kita buat di Windows dengan bahasa C bisa dipindahin ke Linux dengan sedikit atau tanpa modifikasi gitu sih. Oke, thank you, good job Dewi ya. Jadi kita tanpa mengubah kode apapun, bahasa C bisa dibuat di Windows,
lalu bisa dipindahkan ke Linux tanpa modifikasi. Jadi kan sangat enak gitu ya. Lanjut, bahasa C merupakan induk dari bahasa pemrograman modern. Nah, maksudnya apa nih? Saya mau coba jawab dulu, Kristianisa. Ya, kan, Kristianisa. Jadi kalau menurut saya disebut sebagai induk itu karena bahasa C itu merupakan dasar atau jadi mempelopori bahasa pemrograman lain. Contohnya seperti C++, PHP, dan Java. Oke, ya, good job. Jadi dengan mempelajari bahasa C, kalian akan familiar dan lebih mudah saat berpindah ke bahasa pemrograman lain yang merupakan turunan dari bahasa C. Seperti yang tadi saya bilang, ya, Anda bisa lanjut ke C++, Anda bisa lanjut ke PHP, ke Java, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Kekurangan bahasa pemrograman C. Nah, tadi udah kelebihannya, sekarang kekurangannya. Hanya satu, yaitu tidak berorientasi objek. Bahasa pemrograman C tidak mendukung fitur Object-Oriented Programming, atau biasa yang kita sebut OOP, seperti inheritance, enkapsulasi, polimorfisme, dan lain-lain. Nah, di sini nanti ketika kita bahas berbasis objek, kita akan belajar di semester selanjutnya, yaitu bahasa C++. Nah, kita masuk langsung ke persiapan pemrograman bahasa C. Kita lihat di sini, apa yang dibutuhkan. Yang pertama, IDE sebagai text editor. IDE ini sebuah text editor khusus yang di dalamnya terdapat compiler. Compiler adalah program yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa C menjadi bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh komputer. IDE memudahkan programmer dalam membuat program karena tidak perlu melakukan kompilasi secara manual. Yang kedua, IDE sebagai text editor. Nah, di sini kita bisa memakai beberapa aplikasi. Di sini saya contohkan yang pertama CodeBlocks, kemudian MinGW, VS Code, dan lain-lain. Kebetulan karena kita pakai CodeBlock di praktikum, maka di sini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menggunakan CodeBlocks. Karena CodeBlocks adalah sebuah aplikasi text editor yang digunakan untuk mengcoding dalam bahasa C, C++, dan Fortran. Bersifat multi-platform atau cross-platform, yang artinya dapat berjalan baik itu Windows, Linux, dan macOS. Keunggulannya adalah dia open source. Baik, kita lanjut ya, mendownload dan menginstal CodeBlock. Saya akan share video bagaimana cara menginstal. Nah, sebelum saya play, kalian apakah sudah siap untuk menginstal CodeBlock? Sudah, Bu. Siap, Bu. Baik, kita bareng-bareng ya untuk menginstal dan mendownload. Mudah-mudahan koneksi kita aman. Ya, yang pertama kita masuk ke Google ya. Kemudian di sini kita ketik codeblocks.org sampai dia muncul seperti ini ya. Di sini tadi sudah saya bilang open source ya, dan dia digunakan untuk bahasa C, C++, dan Fortran. Kemudian jika Anda ingin mendownload, silahkan Anda masuk ke menu download di situ ya, diklik, kemudian nanti akan muncul download the binary release. Oke, sampai sini dulu. Apakah Anda sudah sampai sini? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Ya, setelah itu kita klik di sini ya. Sorry, sebentar. Kita klik di sini. Ya, CodeBlock 20 MinGW setup. Nah, di sini kita akan lihat pakai FossHub atau sourceforge.net. Anda pilih salah satu, mau pakai URL yang mana supaya Anda bisa download. Nah, Windows ini compatible ya. Kemudian
kita masuk, sudah kita klik, saya pakai Fossel Hub ya. Di sini akan terlihat kode blocks Windows 64 bit include compiler. Jadi kalian pilih ini agar nanti pada saat installnya tidak ada masalah. Kemudian kita klik save, lalu dia akan ke download. Oke, sampai sini sudah selesai belum? Sudah, Bu. Mendownload aplikasinya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, baru nanti kita show in folder, ya. Kita masuk ke filenya, kemudian kita run as administrator, ya. Kemudian nanti setelah kita klik, maka dia akan keluar, ya, kode block-nya. Ada welcome to the code block setup, kita next saja. Kemudian I agree, kita next-kan saja, lalu kita pilih ya, browse mau di mana, ditaruh di mana filenya, kemudian kita install. Nah, ini adalah proses instalasi, sampai ya kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Ya, do you want to run code blocks now? Kita jawab yes ya, jangan no, kalau no nanti balik lagi ke awal. Nah, sebelumnya sampai sini sudah selesai belum? Sampai running tadi sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, lanjut ya. Di sini keluar ya sama nanti ada complete code block setup. Baru nanti kita lihat di situ ada GNU GCC compiler terdeteksi ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak terdeteksi, maka Anda klik set as default ya, supaya mencari kira-kira mana nih GCC-nya gitu. Nah, karena kebetulan di sini kedeteksi, karena tadi kan kita pakai buka compiler ya, mendownload compiler, maka dia langsung otomatis terdeteksi. Nah, setelah itu keluar muncul nih file associations, pertanyaan ya, kita jawab yes ya, baru nanti kita klik OK. Nah, setelah sampai sini artinya kita sudah berhasil install code blocks-nya. Ya, selanjutnya kita akan coba praktekkan cara membuat file bahasa C di code blocks. Pertama yang kita lakukan adalah create a new project. Kemudian kita pilih console application, kita go, dan kita pilih bahasa C, ya. Kemudian kita tulis project-nya C1. Nanti Anda terserah ya mau pakai apa nama filenya. Kemudian kita klik finish. Nanti dia akan terbentuk sendiri. Ketika sudah selesai, kita klik source di sebelah kiri, kemudian main.c. Nah, ini artinya program bahasa C otomatis akan ada ya di program code blocks. Cara bagaimana kita mau running, kita build dulu. Setelah itu baru kita run programnya dan nanti akan tampil hello world. Ya, hello world ini dari short print F yang artinya mencetak hello world. Oke, sampai sini saya berikan tugas ke kalian ya untuk menampilkan tulisan hi. Ini adalah program C pertama saya. Kristianisa, silahkan. Oke, izin share screen. Iya, saya. Oke, good. Thank you, Kristianisa.